Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di rutinan malam Kamis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita dan semoga kita tertulis menjadi orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada hikmah yang selanjutnya. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. Syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaih. Al-mustadillu bihi arafa al-haqqa li ahlihi فأثبت الأمر من وجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin menasihatkan kepada kita, syattana, jauh sekali, bainaman yastadillu bihi, antara orang yang berdalil dengan keagungan Allah, au yastadillu alaih, atau mencari dalil atas keagungan Allah. Orang yang sudah paham keagungan Allah, rahmat Allah, sama orang yang belum paham akan hal itu, maka keduanya jauh tentunya. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahli. Kenapa jauh? Karena orang yang berdalil dengan keagungan Allah alias sudah kenal Allah, itu mengetahui kebaikan untuk ahlinya dan menetapkan perkara dari wujud aslinya. Wal istidlal alaih min adamil wusuli ilaih. Sedangkan orang yang mencari dalil atas keagungan Allah itu dari ketidakadaan sampai kepada Allah, belum mengenal Allah. Wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaih. Dan jika tidak, maka bagaimana keagungan Allah, kesempurnaan Allah itu bisa tertutup, bisa tidak tampak, sehingga harus perlu mencari dalil. Wa mata ba'uda hatta takunal atharu hiyallati tusilu ilaih. Dan kapan Allah itu keagungannya jauh, seakan-akan tidak terlihat, sehingga alam yang diciptakan oleh Allah ini yang menyampaikan seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini menggambarkan manusia itu ada dua tipe di dalam pengenalan kepada Allah. Sebagaimana kita itu bisa mengenali buah-buahan, itu juga ada dua cara. Ada orang itu lihat dari akarnya, batangnya sudah tahu, oh ini pohon mangga misalnya. Serti, lihat akarnya aja, oh ini mangga ini. Ada orang yang tidak paham ini buah apa, masih kecil, tidak kelihatan. Taunya nanti kalau sudah besar berbuah, oh mangga. Dari buah dia mengenal pohon mangga. Ada yang mengenal dari akarnya, dari pohonnya dia tahu kalau itu buah mangga. Begitu juga di antara manusia ini, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam salah satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluknya Allah ini semuanya itu ibarat keluarganya Allah.
Maksudnya keluarga itu bukan berarti Allah punya istri, anak, enggak. Maksudnya keluarga ini semua makhluk Allah itu dicintai oleh Allah. Semuanya. Ya, yang beriman atau tidak, semuanya dapat kecipratan cintanya Allah, rahmatnya Allah. Yang beriman, ya dikasih nafas, oksigen. Yang tidak beriman, ya juga bisa menghirup oksigen. Dikasih sama Allah. Semua makhluknya Allah ini seakan-akan keluarganya Allah, artinya dicintai semua secara umum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'habbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Maka yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bisa membawa manfaat di antara sesama makhluk Allah. Jadi di hadis ini secara umum Allah mencintai seluruh makhluknya, artinya memberi rahmat seluruh makhluknya ketika hidup di dunia ini. Kemudian ada riwayat yang secara khusus, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Qur'an, orang yang selalu baca Al-Qur'an, istiqomah ngaji, itu adalah ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang-orang khususnya Allah. Maksudnya apa? Orang-orang yang mendapat cinta khusus dari Allah. Kalau cinta umum, rahmat umum di dunia semuanya dikasih. Mukmin, kafir semuanya. Tapi di hadis yang lain, di riwayat yang lain ini menyebutkan ada cinta khusus, rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka punya sambungan dekat dengan Al-Qur'an, mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Karena itu orang-orang yang khusus, ahlullah ini, keluarganya Allah ini, orang-orang yang khusus dapat cinta Allah ini, mereka itu terbagi menjadi dua. Ada al-wasilun, yaitu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, sudah kenal keagungan Allah, sudah kenal bagaimana sifat-sifat rahmatnya Allah dan seterusnya, sudah mengenal Allah. Ibarat orang rakyat kenal presiden, wis kenal presiden itu sifatnya begini, udah paham dia. Ini udah sampai sama Allah. Ada yang kedua, mereka as-salikun atau as-sairun, orang-orang yang masih meniti jalan untuk sampai kepada pengenalan terhadap Allah. Belum sepenuhnya mengenal Allah, tapi masih berjalan meniti untuk sampai kepada ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meniti jalan atau salik ini adalah orang yang dia ini setiap harinya berusaha memposisikan dirinya seperti ajaran Al-Qur'an, isi dari Al-Qur'an alias ajarannya Nabi SAW. Dari perkataan dia sesuaikan dengan Al-Qur'an. Tidak ngomong kecuali omongan yang baik, yang bagus, tidak bikin kontroversi. Ada ngomongan-ngomongan yang tidak ada manfaatnya atau bikin kontroversi, bisa pecah belah malah. Dari perbuatan dia sesuaikan dengan Al-Qur'an, berusaha sesuai dengan Al-Qur'an. Oh, yang wajib dilakukan, yang sunnah juga dilakukan semampunya. Ibadah maksiat dia tinggalkan. Ini berarti salik, orang yang berjalan di jalan Al-Qur'an. Nah, kalau ada orang ibadah ya maksiat jalan, alias singkatannya apa? STMJ. Salat terus maksiat jalan. Ya kadang taat, ya kadang maksiat. Ini seperti orang yang masih berhenti. Ibarat naik mobil itu mobilnya tidak digas, mandek, tidak nyampe tujuan. Melaku saat mandek, tidak nyampe tujuan. Nek orang salik itu, orang yang berjalan di jalan Quran, dia betul-betul salik dan betul-betul menjadi orang yang dicintai oleh Allah secara khusus. Dia berjalan di jalan Quran sekuat tenaga menjaga diri, jangan sampai berhenti di tengah jalan dengan kemaksiatan atau pelanggaran. Ini namanya salik. Kalau sudah begitu, ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah secara khusus. Salik itu begitu. Kemudian yang kedua ada namanya wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah. Orang yang sudah sampai kepada Allah. Ibarat
naik kendaraan tadi, dia pacu kendaraannya sampai terminal, sudah nyampe tujuan sudah. Sudah nyampe tujuan, sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua orang ini wasil, orang yang sudah nyampe, salik, orang yang masih meniti jalan Al-Quran untuk sampai kepada Allah. Dua-duanya ini sama-sama bagusnya. Tapi yang sudah sampai tujuan, wasil ini jauh lebih hebat, lebih mulia daripada yang salik. Yang salik juga bagus, tapi kalau dibandingkan ya jauh. Sehingga orang yang sudah sampai kepada Allah ini, dia itu setiap kejadian yang dia temui di muka bumi ini, kejadian apapun yang menimpa dia, senengkah, sedihkah, dapat nikmat, rezeki akeh, langsung ingat sama Allah. Alhamdulillah. Bukan ingat hasil kerja saya karena kerja giat, usahaku akeh, gede tokoku, makanya aku dapat rezeki yang banyak. Setelah itu baru alhamdulillah. Ini masih salik berarti, belum wasil. Orang wasil itu dapat apa langsung Allah dulu. Usahanya nomor sekian, usahanya tidak terlihat dalam hatinya, semuanya langsung. Fadlu hada min fadli rabbi, ini fadlu min Allah. Keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jarang orang seperti ini. Rata-rata ya kalau dapat rezeki banyak, hatinya karena memang usahaku gede, tokoku gede, modalku gede, aku dapat banyak. Rata-rata begitu. Tapi orang yang wasil sudah sampai sama Allah, ini dari Allah, bukan dari usahaku. Hatinya itu seperti itu, cara pandang hatinya. Kalau diberi musibah misalkan, maka dia langsung melihat Allah, ini takdir dari Allah, pasti mengandung hikmah atau mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min musibatin, tidak ada dari musibah kecuali di situ ada hikmah dan ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebanyakan orang kan tidak lagi kena musibah, ya sudah sedih, nangis, baru nanti setelah sekian lama mungkin berhari-hari baru paham, astagfirullah, ya Allah, baru sadar. Kadang pas awal kena musibah blank, kayak orang tidak ingat apa-apa sudah. Ini berarti masih belum wasil, belum sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau sudah hatinya sudah mengenal Allah, sudah tahu keagungan Allah, sudah tahu betapa rahmatnya Allah terhadap semua hambanya, maka di dalam setiap apapun yang terjadi, dia langsung mengedepankan Allah, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nikmat, dia bersyukur kepada Allah dan tidak melihat usahanya, tidak merasa itu usaha saya, rezeki ini dari saya, tidak. Ketika ada musibah, dia langsung melihat Allah, melihat keagungan Allah dan kasih sayang Allah. Setiap musibah ada pelebur dosa, setiap musibah ada derajat nanti di surga, dan seterusnya. Ini adalah orang yang wasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap yang terjadi dia langsung berdalil dengan Allah, artinya langsung ingat Allah. Sama orang yang ketika ada yang terjadi, dia setelah proses ada ini, ada itu, dinasihati ini, baru dia ingat Allah. Ini kan jauh. Wong sing langsung iling Gusti Allah, sama orang yang blank dulu, baru setelah ada proses baru dia ingat. Maka syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaih. Ini sangat jauh. Orang yang dia langsung menemukan Allah, langsung paham kepada Allah, sama orang yang belum paham, kecuali dengan proses. Karena itu memang kita itu di dalam meniti jalan Al-Quran, jalan Allah itu enggak semua langsung sampai. Memang ada proses. Ada proses. Karena itu di dalam proses meniti jalan Allah ini kita harus membutuhkan pembimbing alias guru. Ibarat orang itu kita tidak tahu jalan, mau ke suatu tujuan yang kita tidak pernah ke sana, tidak pernah melewati jalan itu. Kita pengen sampai surga, kita pengen dapat ridho Allah, jalan ke sana kita tidak pernah jalan-jalan ke sana. Kayak kita mau ke suatu kota itu belum pernah kita jalan ke sana, itu belum pernah. Kalau kita jalan sendiri, pokoknya arah sana, sudah jalan sendiri. Ini bisa tersesat, tidak nyampe-nyampe. Makanya butuh GPS untuk arah. Kadang GPS pun menyesatkan.
Paling enak itu kalau kita nyetir, sebelah kita ada orang yang sudah pernah ke sana, sudah sampai sana, sudah paham sana. Oh, itu udah nikmat, langsung set nyampe. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini, rata-rata dari kita itu tidak langsung jadi wasil, orang yang langsung kenal sama Allah, paham akan hakikat dunia ini, enggak, tapi salik berjalan dulu. Nah, jalannya kita ini harus dengan seorang pembimbing, seorang guru, sehingga kita betul-betul tidak tersesat di jalan, bisa sampai pada tujuan, yakni ridho Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengisyaratkan akan pentingnya pembimbing, pentingnya guru. Beliau mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin dari saudaranya. Sesama umatnya Nabi ini cermin satu antara lainnya. Cermin itu bagaimana sih? Kalau kita tahu di mata kita ini ada tai matanya, itu kita tidak akan bisa tahu posisinya, tidak akan tahu kalau ada di wajah kita ini ada kotoran, kecuali dengan cermin kan. Nah, di cermin, oh ada kotoran, bisa dibersihkan. Tapi kalau tidak ada cermin, jangan-jangan banyak kotoran di wajah kita tidak tahu. Begitu juga seorang mukmin yang berusaha meniti jalan Allah, meniti jalan Al-Quran, meniti jalan Nabi SAW, dia membutuhkan cermin agar tahu mana kekurangan dirinya, aib dirinya. Kotoran di wajah itu kita tidak tahu kecuali dengan cermin. Kotoran hati kita, jeleknya diri kita, kekurangan diri kita, itu juga kita tidak tahu. Makanya setiap orang itu olahraga apapun tinju kah, sepak bola kah, itu pasti punya pelatih. Kadang-kadang pelatihnya itu kalau ditinju sekali kalah dia, mau adu sama muridnya, dia kalah deh. Tapi jadi pelatihnya. Pelatihnya dulu pas jadi petinju itu tidak sampai jadi juara dunia. Tapi yang dilatih ini juara dunia. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu ada titik kelemahan, yang mana titik kelemahan dan kekurangan itu tidak bisa dia lihat kecuali harus orang lain yang lihat. Seperti tadi itu ada tai mata, nggak bisa dilihat kecuali ada cermin di depannya. Begitu juga setiap orang itu punya titik kelemahan, punya kekurangan, yang mana kekurangan itu tidak bisa dia lihat sendiri, tapi harus dengan bimbingan gurunya. Karena itu Sayyidina Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan malam yakun lahu ustad fa ustaduh syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Ini disebutkan di kitab Tajul A'ros. Sehingga kalau kita berjalan di jalannya Allah, sudah punya pembimbing, maka kita tidak akan salah. Dalam ibadah benar, dalam pembersihan hati benar, sehingga kita bisa sampai pada tujuan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak tersesat di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Kalau tidak punya guru, tidak punya pembimbing, itu berbahaya. Berbahaya. Di kitab Al-Manhalul Latif itu pernah diceritakan ada satu hadis yang berbunyi al-habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Habbatus sauda, jintan hitam, adalah penyembuh dari segala penyakit. Jintan hitam. Itu tulisannya habba, pakai ba. Nah, di kitab itu ada orang yang baca kitab tanpa guru, kitabnya salah cetak. Al-hayyatus sauda. Aslinya kan ba, titiknya satu, tapi ini salah cetak, titiknya jadi dua. Baca hadis ini tanpa guru dia, dibaca al-hayyatus sauda. Kalau hayyah itu artinya ular. Al-hayyatus sauda, ular hitam. Syifa'un min kulli da', obat dari segala penyakit. Wah, pas membaca hadis ini langsung dia cari ular hitam. Golek ular kobra digolek. Akhirnya dimakan sama dia, bukannya sembuh, malah mati. Sebab apa? Salah, nggak ada pembimbing, nggak ada guru. Habbah dibaca hayyah, ba sama ya keliru satu titik, fatal. Begitu juga
jalan menuju Allah ini bukan hanya 1 jam 2 jam bisa ditempuh seperti kita ke Pangkalan Bun, ke Palangka. Tapi jalan menuju Allah ini adalah satu jalan yang begitu rumit dan begitu jauh dan begitu luar biasa penghalangnya, maka di situ kita membutuhkan pembimbing atau guru. Nah, dengan kita hadir di majelis yang semacam ini, kita rutin semacam gini, maka insya Allah kita akan bersambung kepada guru-guru kita hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal hadir di majelis semacam ini, kita akan bersambung dengan guru-guru kita hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda orang yang wasil dan salik. Orang yang salik, orang yang masih meniti jalan untuk sampai kepada Allah, itu yang benar-benar itu bagaimana? Maka ada tandanya. Yang pertama, orang itu kalau berusaha ibadah terus menghindari maksiat, bukan ibadah maksiat, enggak. Dia ibadah dengan bimbingan guru turun nurut dan berusaha sekuat tenaga menghindari maksiat. Ini berarti orang yang jalan terus ini, salik menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar salik itu akan mendapatkan satu antara dua. Kalau dua ini belum ada pada diri kita, kita harus pertanyakan diri kita, saya ini sudah salik berjalan menuju Allah apa belum? Kalau dua ini tidak ada berarti masih belum. Yang pertama apa? Al-awal kata Imam Abdul Haddad, husulul kashfi, yaitu terjadinya kasyaf. Kasyaf itu terbukanya mata hati. Jadi pandangannya bisa memandang lebih dari pandangan manusia biasa. Dan kasyaf, orang yang kasyaf bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Kasyaf ini ada. Sayyidina Umar riwayatnya sahih, beliau ketika khutbah Jumat tiba-tiba, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal. Wahai pasukan, naik ke gunung, naik ke gunung, naik ke gunung 3 kali. Padahal saat itu beliau khutbah. Tiba-tiba dipotong khutbahnya, disela-selai kalimat seperti itu. Ternyata singkat cerita ketika pasukan yang dikirim untuk berjihad menyebarkan Islam, untuk berjihad memerangi orang-orang kafir yang memusuhi Islam, mereka ketika balik, maka mereka ngomong saat itu di hari Jumat ini kami mendengar suara Sayyidina Umar memberi instruksi untuk kami naik ke gunung sehingga kami bisa menyelamatkan diri dan bisa menang. Kalau tidak saat itu kami sudah terdesak bahkan mau mati semua ini sudah, tapi kami ada instruksi, ada suara. Ini berarti dalil bahwasanya Sayyidina Umar bisa melihat jauh seperti lebih daripada mata biasa, dan suara beliau pun juga bisa didengar jauh lebih daripada suara manusia biasa. Ini namanya kasyaf. Orang yang sudah meniti jalan Allah terus sungguh-sungguh, itu pasti hatinya akan terbuka. Di hati ini ada mata, sebagaimana di dohir kita ada mata. Di hati ini ada mulut, sebagaimana di dohir kita ada mulut. Nah, mata hati kalau sudah tersingkap, maka namanya kasyaf itu. Orang yang benar-benar ibadah bisa sampai pada itu. Itu satu. Nomor dua, al-qiyam bil faraid wan nawafil makrunan bil laddah war rohah. Nah, kalau yang nomor satu agak sulit, tapi ya bisa. Kalau sungguh-sungguh ibadah bisa itu. Yang kedua kata Imam Abdul Haddad, melakukan kewajiban dan kesunahan disertai dengan kelezatan dan kenikmatan. Orang yang benar-benar salik menuju kepada Allah, itu ketika dia ibadah merasakan nikmat dan nyaman. Sebagaimana Nabi mengatakan, arihna biha ya Bilal, mengisyaratkan itu. Rasulullah kalau sholat, beliau merasakan nikmat. Ini menunjukkan orang itu kalau benar-benar serius di dalam kehidupan dunia ini, dia pengen menuju Allah, berjalan di jalan Al-Quran, berjalan di jalan Nabi Muhammad, maka pasti akan minimal mendapatkan kenikmatan ketika ibadah. Sholatnya so nikmat, baca Qur'annya so nikmat. Nek ndak baca Qur'an, ya Allah, ada yang kurang rasanya. Kalau ndak sholat duha, ndak sholat yang biasanya dia istiqomahkan, dia merasa ya Allah kok ada yang kurang. Ini berarti dia menjadi orang yang benar-benar salik meniti jalan Al-Quran, meniti jalan Rasulullah, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua ini belum ada, kasyaf apa meneh, bisa ngerti sing gak ngerti wong, angel. Ojo-ojo malah ilmu-ilmu sing gak kenal. Nah, ini khas karena ibadah. Kalau enggak kasyaf, maka yang kedua ini tadi. Kita teliti, kalau kita ibadah, kita ngaji itu ngerasa nikmat dah. Nikmat mana? Kalau lihat film India,
Kalau lihat film Pak Woko, Mukidi, setengah jam, 1 jam tidak kerasa. Tidak kerasa, sebar sejam. Nah, kalau kita ibadah itu gimana? Kalau ibadah juga rasakan nikmat, berarti di situ saat itu kita salik benar-benar berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan Al-Qur'an, meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau wirid berat, baca wirid berat, baca Al-Qur'an berat, jamaah berat, apalagi sholat 5 waktu yang wajib ditinggalkan. Wah, ini berat orang mobilnya mogok, gak melaku, gak akan nyampe-nyampe. Mobilnya mogok malah rusak, bisa jadi kebakar nih dalan, gak sampai di tujuan. Nauzubillah min dzalik. Karena itu ini koreksi untuk kita. Kalau kita itu merasa nikmat dengan ibadah, berarti kita masih jalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kalau sudah seperti itu nanti akan jadi wasil, orang yang sudah bisa melihat keagungan Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita jadikan orang-orang yang betul-betul salik, berjalan di jalannya Allah, berjalan di jalannya Rasulullah, berjalan di jalan Al-Qur'an, sehingga tidak keluar dari dunia ini kecuali kita sudah betul-betul sampai kepada ridhonya Allah. Kita sudah dapat ridho Allah di dunia dan akan mendapatkan ridho terbesar Allah di akhirat, bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minul afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.